Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proses hot rolling terhadap besi hollow. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Ilham Adhar. Saya Muhammad Azmidia, nama saya Ferdana Mantapan. Nama saya Reta Lebita. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Dalam dunia industri sekarang ini, kebutuhan mesin pengeral besi hollow ini sangat luas. Mesin roll hollow banyak digunakan dalam konstruksi bangunan antara lain pembengkokan besi, pada atap, pagar, dan masih banyak lainnya. Mesin roll besi hollow adalah mesin yang dapat digunakan untuk membuat lengkungan besi hollow atau membuat hollow tersebut menjadi setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh, sehingga alat mampu bekerja secara optimal. Lalu, alat roll hollow logam multifungsi memiliki persamaan dengan mesin pengerolan secara manual dengan mempunyai dua roller sebagai penopang dan satu roller lagi sebagai penekan. Pengadaan motor listrik guna mempermudah dan tidak memakan banyak waktu saat alat beroperasi. Penekan pada roller ini nantinya akan menentukan hasil dari lengkungan tersebut. Lalu selanjutnya ada proses metode pengerjaannya. Yang pertama ada metode pembengkokan pipa. Yang kedua ada metode ram atau ram style bending. Yang ketiga ada metode rotary atau rotary draw bending. Yang keempat ada metode roll atau roll bending. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke komponen mesin roll pada besi hollow. Yang pertama itu ada motor listrik dengan 2 HP 3 phase 2200 RPM. Ini berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh sistem roll. Yang kedua itu ada reducer. Nah, reducer ini untuk menurunkan kecepatan putaran motor dan meningkatkan torsi agar daya dorong ke roller itu lebih kuat. Dan yang ketiga itu ada rangka. Nah, pada rangka ini penopang utama seluruh komponen mesin agar tetap kokoh dan tetap stabil. Kemudian yang keempat itu ada matras. Matras ini berfungsi untuk komponen pembentuk yang menggulung atau menekan besi hollow. Yang kelima itu ada tuas perangkat. Tuas perangkat ini digunakan untuk mengatur posisi atau tekanan roller terhadap bahan kerja. Yang keenam itu ada poros. Nah, poros ini menyalurkan putaran dari sistem penggerak ke roller. Yang ketujuh itu ada rantai. Rantai ini menghubungkan putaran antara poros penggerak dari roller agar bergerak secara serempak. Dan yang terakhir itu ada bearing up. Dan bearing up ini berfungsi sebagai menopang dan menjaga putaran poros agar tetap stabil serta mengurangi gesekan saat berputar. Selanjutnya ini ada prinsip kerja alat. Yang pertama itu ada penempatan hollow di atas roll penekan dengan menggunakan metode ram atau ram style bending. Pada metode ini digunakan batang penekan yang menekan pipa di antara dua penahan. Saat ditekan, pipa akan bengkok di bagian tengahnya. Namun, kelemahannya, pipa yang awalnya berbentuk bulat itu bisa berubah menjadi oval karena tekanan yang tidak merata. Nah, lanjut ke metode rotary atau rotary bending. Hollow melewati roll penekanan yang berada di tengah sampai berada di atas roll pendukung kanan, seperti terlihat pada gambar. Diameter pipa hollow disesuaikan dengan diameter alur roll agar pengerolan tidak cacat. Nah, seperti terlihat pada gambar, besi hollow diletakkan di tengah di antara roll penekanan kanan dan kiri. Dan si roll penekanan tengah tidak boleh terlalu atas dan tidak boleh terlalu bawah karena bisa mempengaruhi kepada besi hollow yang cacat dan radius menjadi tidak sesuai. Yang ketiga ada roll penekanan diturunkan hingga menyentuh pipa tambah beberapa 1-2 putaran ulir penekan sehingga menekan pipa dan berbentuk melengkung sedikit. Kalau terlalu banyak menekan akan berakibat gaya pemutar penekanan roll akan menjadi berat dan radius lengkungan tidak terkontrol. Nah, seperti terlihat pada gambar, roll penekanan pipa kanan dan kiri harus seimbang karena akan mempengaruhi si radius dan lengkungan. Sama seperti gambar sebelumnya, roll atas
tidak boleh terlalu tinggi dan roll bawah tidak boleh terlalu bawah karena bisa menyebabkan lengkungannya tidak smooth dan akan menyebabkan kecacatan pada besi hollow dan membuat radius tidak terkontrol. Untuk selanjutnya di sini ada proses namanya itu proses roll bending atau roll penekan diputar ke kanan, pipa hollow mengikuti gerakan pemutaran, dan kalau sudah sampai ujung pipa putaran roll penekan dibalik agar pipa hollow kembali ke posisi awal. Akan tetapi sudah terjadi lengkungan pada hollow. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai bending radius pada pipa hollow sesuai keinginan. Jadi metode ini adalah metode roll bending yang mana ini tuh proses ini tuh dilakukan diulangnya proses rotary bending sehingga si hollow itu sesuai dengan keinginan radius yang kita inginkan gitu. Jadi ukuran radius ini tergantung bagaimana si rotary itu diulang, bahkan bisa sampai terbentuk bulat sempurna oleh proses roll bending ini seperti itu. Nah, ini contohnya ada hasil produk contohnya itu. Seperti ini, ada meja berbentuk besi dengan berbentuk sempurna melingkar. Proses pembuatan meja bulat pertama yaitu membuat lingkaran besi 20 x 20 mm dengan diameter 1000 mm, kemudian menyambung dua sisi menggunakan las, kemudian pembuatan kaki meja menggunakan besi hollow 30 x 30 mm, panjang 3000, kemudian di-roll sampai dengan radius 2000, kemudian dipotong menjadi 4 batang dengan masing-masing panjang kaki 750 mm. Setelah itu dilakukannya perakitan pemasakan kaki yang disambung menggunakan las. Jadi semua proses dilakukan pada contoh meja ini seluruhnya menggunakan proses cold rolling terhadap hollow, besi hollow seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.